Pernah nggak sih kalian dengar ada orang yang bilang, Rambut keriting itu bentuknya sama semua, gak ada bedanya. "Eits, itu salah besar ya teman-teman, karena faktanya rambut keriting itu ternyata beda-beda loh." Yuk kita bahas bareng. Hai Curly Beauties, balik lagi sama Sisi di Curly Concept YouTube channel. Video kali ini kita bakal ngebahas berbagai hal untuk bisa lebih kenal sama rambut keriting kita. Utamanya kita bakal ngegali lebih lagi nih terkait tipe-tipe rambut keriting atau curly hair types. Tapi ada nggak sih dari kalian yang masih bertanya-tanya, Emangnya sepenting apa sih kita harus tahu tipe rambut keriting kita? Untungnya emang apa? Nah, aku bakal kasih penjelasannya. Yang pertama, mengetahui tipe rambut keriting kita itu bisa menjadi langkah awal untuk merawat rambut. Mungkin teman-teman yang lagi nonton ini sedang ada dalam fase transisi atau baru-baru mulai mencari tahu cara merawat rambut. Menurut aku, belajar tentang tipe rambut kalian itu menjadi hal basic yang perlu kalian tahu. Karena dengan kita tahu tipe rambut keriting kita itu apa, itu akan ngebantu kita untuk belajar ke step-step selanjutnya. Yang kedua, dengan mengetahui tipe rambut keriting kita itu bisa ngebantu untuk memilih dan memakai produk yang sesuai. Bayangin aja nih kalau misal kalian nggak tahu kondisi rambut kalian seperti apa, kalian nggak tahu tipe rambut kalian itu apa, dan kalian cuma asal aja pakai produk. Dan akhirnya rambut kalian bisa jadi terlalu kering atau jadi frizzy atau bahkan rambut kalian jadi terlalu lepek. Nah, makanya dengan kita tahu kondisi dan juga tipe rambut keriting kita, itu bisa ngebantu banget nih untuk memilih dan memakai produk yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan rambut kita. Selanjutnya adalah bisa punya pilihan referensi model rambut yang sesuai. Dan ini sebenarnya based on experience juga nih teman-teman. Jadi dulu aku pernah datang ke salon untuk potong rambut dan pengen ngerubah model rambut keritingku. Di sana hairdressernya itu ngasih beberapa pilihan referensi model rambut. Dan ketika aku lihat, ternyata referensi itu sebenarnya nggak cocok untuk dipakai di rambut aku. Karena pertama referensi yang dia kasih itu justru referensi model rambut yang biasanya ada di rambut yang lurus. Bahkan ada referensi yang dia kasih itu justru memiliki tipe keriting yang beda sama aku. Karena itu, aku akhirnya memberikan referensi atau model yang sesuai dengan tipe rambutku ke hairdresser tersebut. Nah, jadi kalau misal kalian tahu nih tipe rambut kalian itu seperti apa, kalian jadi punya pilihan-pilihan referensi yang memang sesuai dan cocok untuk dipakai di tipe rambut kalian. Mungkin banyak komunitas rambut keriting lainnya maupun curly beauties yang udah banyak menjelaskan tentang tipe-tipe rambut keriting. Tapi di sini Sisi bakal ngegali lagi nih tentang curly hair types ataupun tipe-tipe rambut keriting dan berbagai hal lainnya. So, pastinya ini bakal nambah wawasan kita semua. So, keep on watching ya. Jadi, ada salah satu ahli yang namanya Dr. Rolanda Wilkerson yang menjelaskan bahwa perbedaan bentuk rambut kita itu salah satunya dipengaruhi oleh hair follicle atau folikel rambut. Terus folikel rambut itu apa sih, Sisi? Nah, folikel rambut itu adalah sebuah kantung atau lubang yang ada di kulit kepala maupun di seluruh tubuh kita yang berfungsi sebagai tempat tumbuhnya rambut. Nah, folikel rambut ini sendiri punya berbagai bentuk ya teman-teman. Bentuk folikel yang bulat sempurna itu biasanya akan menghasilkan bentuk rambut yang lurus. Lalu untuk bentuk folikel yang bentuknya itu oval biasanya akan membentuk rambut yang bergelombang atau wavy hair. Sedangkan bentuk folikel yang oval tapi cenderung membengkok atau melengkung itu biasanya akan menghasilkan rambut yang keriting. Dr. Wilkerson juga menjelaskan bahwa faktor lainnya yang dapat berkontribusi dalam pembentukan rambut itu adalah cysteine. Jadi cysteine ini adalah salah satu asam amino yang mengandung sulfur. Pada orang yang punya rambut lurus alami, cysteine-nya itu tersebar dan terpisah dan saling berjauhan, sehingga sulit atau bahkan tidak bisa saling berinteraksi. Pada rambut yang bergelombang atau rambut yang keriting, cysteine-nya itu saling berdekatan sehingga mudah untuk saling berinteraksi. Dari sini akhirnya menciptakan banyaknya ikatan pada serat rambut dan akhirnya
Ini yang menjadi salah satu kontribusi dalam pembentukan proses rambut keriting. Jadi kesimpulannya teman-teman, menurut Dr. Wilkerson, semakin melengkung bentuk folikel rambut kita, semakin padat sustain yang ada di serat rambut kita, dan semakin banyak ikatan yang tercipta, maka akan semakin keriting pula rambut yang dihasilkan. Terus emang benar kalau rambut keriting itu bentuknya sama semua? Tenang, aku akan jawab pertanyaan itu. Jadi ada salah satu penelitian dari L'Oreal Institute for Ethnic Hair and Skin Research yang melibatkan 2.449 subjek dari 22 negara dan dari 5 benua. Pada penelitian ini, peneliti itu mencoba untuk mengukur diameter rambut, indeks pada rambut, bahkan peneliti juga berusaha untuk mengukur gelombang atau bentuk keriting yang ada di masing-masing subjek. Oke, jadi dari penelitian tadi, peneliti mengkategorikan rambut itu menjadi 4 kategori. Bisa kalian lihat di gambar ini, jadi ada kategori 1, kategori 2, kategori 3, dan juga kategori 4. Nah, ternyata teman-teman sebenarnya normal banget loh kalau misal dalam satu kepala atau dalam satu rambut kita itu punya lebih dari satu tipe rambut. Terus apa aja sih tipe-tipe rambut itu? Tenang, aku bakal jelasin. Yang pertama itu adalah tipe rambut yang lurus. Nah, karena tipe rambut satu adalah tipe rambut yang lurus, aku akan mulai menjelaskannya mulai dari tipe 2. Jadi tipe 2 itu adalah kategori rambut wavy hair atau rambut yang bergelombang. Di tipe 2 ini juga ada klasifikasinya lagi nih teman-teman. Ada 2A, 2B, dan juga 2C. Rambut tipe 2 atau rambut bergelombang ini berada di antara rambut lurus dan juga rambut keriting. Jadi ada di tengah-tengah gitu ya. Dan biasanya memiliki bentuk atau pola seperti huruf S yang longgar-longgar. Dan rambut gelombang ini biasanya cirinya adalah rambutnya akan terlihat lurus ketika dalam keadaan basah, namun ketika sudah mulai kering, rambutnya akan terlihat seperti bergelombang. Oke, aku akan jelasin ke masing-masing klasifikasinya di tipe 2. Untuk tipe rambut yang 2A, kalian bisa lihat nih gambarnya ada di samping ya. Di bagian atas kepalanya atau di mahkota rambutnya itu tuh masih lurus, baru pas udah turun ke bawah, di bagian ujung-ujung rambutnya itu baru kelihatan bergelombang atau membentuk seperti huruf S. Biasanya orang-orang yang punya tipe rambut 2A ini itu cenderung lebih mudah disisir dan biasanya nggak perlu banyak melakukan proses-proses styling. Oke, untuk tipe rambut 2B, kalian bisa lihat nih ya, gambarnya ada di samping. Di bagian mahkota rambut atau di bagian rambut bagian atasnya itu udah membentuk gelombang ya teman-teman sampai ke bagian ujung rambutnya. Tapi bentuk gelombang atau bentuk huruf S yang ada di tipe rambut 2B itu cenderung masih besar-besar, jadi masih sangat longgar-longgar gitu ya. Nah, selanjutnya adalah tipe 2C, di mana tipe 2C itu memiliki bentuk gelombang yang kecil hingga sedang dan membentuk huruf S. Tipe 2C ini merupakan batas antara rambut gelombang atau wavy hair dengan rambut keriting atau curly hair. Nah, kalau kalian punya tipe rambut 2 ini, kalian bisa menggunakan produk-produk yang memiliki tekstur yang ringan seperti light cream ataupun light gel, sehingga ketika dipakai di rambut tidak terasa berat dan kalian juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan rambut yang kalian punya. Tipe rambut selanjutnya adalah tipe 3 atau biasa disebut juga dengan curly hair. Nah, di tipe 3 ini karakteristik utamanya adalah bentuk pola rambut yang membentuk seperti spiral atau pegas. Jadi bentuknya seperti ini nih teman-teman. Nah, buat orang-orang yang punya tipe rambut 3, biasanya nih ketika rambutnya dalam kondisi basah, bentuknya kayak wavy atau bergelombang. Tapi ketika rambutnya udah mulai kering, pola spiralnya itu akan lebih kelihatan. Jadi teman-teman kalau kalian pengen tahu atau pengen menentukan tipe rambut kalian itu ada di tipe berapa, kalian bisa ngelihat bentuk atau pattern rambut kalian ketika dalam kondisi kering ya, jadi bukan dalam kondisi yang basah. Nah, tipe 3 ini juga punya 3 klasifikasi. Yang pertama ada tipe 3A, 3B, dan juga 3C. Yang pertama adalah tipe 3A. Seperti yang kalian bisa lihat di samping ini, jadi orang-orang yang punya tipe rambut 3A itu memiliki pola atau ikal rambut
yang berbentuk seperti spiral dan biasanya berdiameter sedang hingga besar. Jadi ukurannya itu besar-besar gitu ya teman-teman. Nah selain itu biasanya yang punya rambut tipe 3A itu mungkin sedikit lebih mudah diatur dibandingkan tipe-tipe rambut 3 lainnya. Nah selain yang kalian lihat di gambar barusan, tipe rambut 3A juga bisa kalian lihat di rambut aku. Jadi sebenarnya teman-teman, rambut aku itu dominannya memiliki tipe rambut 3A. Tapi ada beberapa bagian rambut aku yang memiliki tipe rambut di tipe rambut 2 seperti di tipe rambut 2C. Jadi cenderung ada yang berbentuk wavy. Jadi kalau kalian memiliki lebih dari satu tipe rambut dalam satu kepala kalian itu sangat normal ya teman-teman, karena aku juga mengalami hal yang sama. Oke, untuk tipe 3B kalian bisa lihat gambar yang ada di samping ini ya, dimana di tipe rambut 3B itu memiliki pola atau ikal yang lebih kecil-kecil atau bentuk spiralnya itu lebih kecil dan cenderung lebih rapat dibandingkan tipe 3A. Dan biasanya orang-orang yang punya tipe 3B yang seperti ada di gambar ini, volume rambutnya pun sedikit lebih besar dibandingkan di tipe rambut 3A. Next adalah tipe rambut 3C. Bisa kalian lihat juga fotonya di samping, di mana orang-orang yang punya tipe rambut 3C itu bentuk spiralnya jauh lebih kecil-kecil lagi dan jauh lebih rapat juga dibandingkan 3B maupun 3A. Selain itu, volume rambutnya pun menjadi volume yang lebih besar ya, yang paling besar dibandingkan tipe 3B maupun 3A. Kalian bisa lihat contohnya seperti yang ada di gambar ini. Nah, kalau kalian punya tipe rambut di 3A maupun di 3B, kalian bisa pilih produk yang teksturnya lightweight atau yang bertekstur ringan. Kayak misal light cream, light gel, ataupun pakai hair mousse misalnya. Karena ini bisa ngebantu rambut kalian biar nggak kerasa berat dan juga nggak kerasa lepek. Tapi kalau misal kalian punya tipe rambut 3C misalnya, kalian bisa coba untuk pakai produk yang teksturnya medium konsistensi. Jadi nggak terlalu ringan tapi nggak terlalu berat juga. Jadi di tengah-tengah gitu ya. Dimana nanti itu juga bisa ngebantu untuk ngejaga rambutnya tetap terdefinisi dan juga untuk menjaga kelembapan pada rambut kalian. Tapi curly beauties yang perlu kalian tahu untuk memilih produk-produk yang memang cocok untuk rambut kita itu membutuhkan trial and error. Karena tekstur dari ketiga tipe rambut ini kan juga beda-beda dan bisa dipengaruhi oleh berbagai hal lainnya, mulai dari iklim, kelembapan udara, hingga karakteristik unik dari rambut kita masing-masing. Jadi jangan takut ya untuk bereksperimen untuk menemukan produk dan juga kombinasi yang terbaik untuk rambut kita. Selanjutnya adalah tipe 4 atau sering juga disebut dengan coily or kinky hair. Rambut yang memiliki tipe 4 ini memiliki ciri yaitu memiliki pola rambut yang bentuknya seperti zigzag atau memiliki pola berbentuk huruf S yang lilitannya itu rapat-rapat. Oke, buat orang-orang yang punya tipe rambut 4, salah satu ciri lainnya yang bisa kalian perhatikan ya adalah penyusutan pada rambut. Jadi sebenarnya penyusutan rambut itu juga bisa terjadi di tipe 3 misalnya. Tapi untuk yang di tipe 4 atau yang di tipe coily or kinky hair, itu penyusutan rambutnya itu lebih signifikan. Oke, di tipe rambut 4 ini ada 3 klasifikasi ya, ada tipe 4A, 4B, dan juga 4C. Nah, di tipe 4A itu cirinya yang pertama kalian bisa lihat dari untaian rambutnya. Jadi orang-orang yang punya tipe rambut 4A itu biasanya untaian rambut seperti yang kalian lihat di gambar berikut, kalian bisa lihat bahwa orang-orang yang punya tipe rambut 4A itu untaian rambutnya cenderung kecil-kecil dan membentuk pola seperti huruf S. Polanya juga melingkar dan cenderung rapat-rapat. Meskipun begitu, pola rambutnya masih dapat terlihat jelas. Untuk rambut tipe 4B seperti yang kalian lihat, orang-orang yang punya tipe rambut 4B itu biasanya memiliki pola rambut yang berbentuk seperti huruf Z dan juga berbentuk seperti zigzag gitu ya. Nah, ini yang membedakan dengan tipe rambut 4A. Selain itu, di tipe rambut 4B ini juga memiliki rambut yang lebih padat dibandingkan di tipe rambut 4A. Oke, tipe yang terakhir nih teman-teman adalah tipe 4C, di mana tipe rambut 4C ini memiliki untaian atau pola rambut yang sangat kecil dan juga rapat-rapat. Biasanya pola yang terbentuk itu seperti huruf Z ataupun berbentuk seperti zigzag juga.
Namun karena pola rambutnya itu sangat kecil-kecil dan juga sangat rapat, terkadang pola rambutnya itu bahkan tidak bisa terlihat jelas oleh mata. So, kalau kalian punya tipe rambut di kategori 4 ini, kalian itu berarti butuh pelembab yang lebih, yang dimana produk yang perlu kalian pakai adalah produk yang memiliki kemampuan hold yang baik. Bahkan, kalian mungkin juga perlu menggunakan lebih dari satu produk. Misal nih, ketika selesai proses styling, kalian udah pakai styling produk seperti styling cream. Mungkin untuk menjaga kelembapannya lagi, kalian bisa menambahkan produk lainnya seperti styling gel, sehingga kelembapan di rambut kalian lebih terjaga. Tapi Sisi, aku masih bingung nih, caranya gimana sih biar kita tahu tipe rambut kita itu masuk ke kategori mana? Nah, ini ada 4 cara yang bisa kalian coba untuk bisa tahu tipe rambut kalian itu masuk ke kategori mana. Yang pertama adalah dengan visual inspection. Jadi visual inspection ini adalah cara untuk mengetahui tipe rambut kita dengan melihat kondisi rambut kita secara alami. Pastiin rambut kalian itu tidak menggunakan produk styling apapun atau tidak menggunakan alat styling apapun. Kenapa nggak pas kondisi basah sih? Karena pas rambut kita dalam kondisi yang basah, rambut kita itu bisa aja terlihat lurus atau bahkan lebih berat daripada aslinya. Jadi lebih baik visual inspection ini dilakukan dalam keadaan rambut kalian itu dalam keadaan yang kering. Karena dengan begitu pola rambutnya jadi lebih terlihat dan lebih mudah juga untuk mengidentifikasi tipe rambut kalian. Yang kedua adalah uji helai rambut. Nah, cara ini juga simple banget. Jadi kalian bisa ambil beberapa helai dari rambut kalian, lalu kalian bisa identifikasi nih dari helaian rambut kalian yang udah kalian ambil tersebut. Kalian cocokkan dengan gambar-gambar yang tadi sudah aku tunjukkan. Yang ketiga, dengan cara merasakan tekstur dari rambut kalian. Biasanya orang-orang yang memiliki tipe rambut 2 atau di tipe rambut wavy hair itu biasanya memiliki tekstur rambut yang lebih halus atau yang lebih lembut. Lalu untuk orang-orang yang memiliki tipe rambut yang keriting atau yang curly hair, itu biasanya rambut itu terasa lebih terdefinisi atau memiliki pola yang tegas atau pola yang jelas gitu. Nah, kalau misal di tipe 4 itu biasanya teksturnya bisa lebih padat dan juga sedikit lebih kasar. Yang terakhir adalah melihat penyusutan pada rambut. Biasanya orang-orang yang memiliki tipe rambut yang coily atau kinky hair itu akan lebih mudah mengalami penyusutan rambut yang lebih signifikan. Yang berarti rambut mereka itu akan terlihat lebih pendek ketika dalam keadaan kering dibandingkan saat keadaan basah. Namun jika tidak, mungkin aja tipe rambut kalian berada di antara tipe 2 maupun di tipe 3. Oke, Curly Beauties, udah sampai lagi nih di akhir video. Nah, tadi udah banyak banget ya penjelasan terkait tipe rambut keriting. Nah, menurut penjelasan tadi, kira-kira kalian punya tipe rambut yang kayak apa? Boleh komen di bawah ya. Jangan lupa juga buat subscribe ke channelnya Curly Concept. Jangan lupa like juga video ini dan nyalain notifikasinya. And I'll see you soon in another video. Bye-bye!